warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Niza dari program studi Manajemen Bisnis Syariah dengan NIM 24521175. Hadirnya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Dasar-Dasar Ekonomi Islam dengan membahas seputar fenomena ekonomi di Indonesia. Fenomena ekonomi yang akan saya bahas adalah subsidi energi di Indonesia. Dilansir dari Bisnis Indonesia dan Antara News, pada tahun 2024 pemerintah Indonesia mengalokasikan dana subsidi sebesar 186,9 triliun rupiah. Anggaran ini mencakup subsidi bahan bakar minyak atau BBM, LPG, dan listrik. Subsidi energi ini bertujuan membantu masyarakat mengatasi kenaikan harga akibat fluktuasi harga minyak dunia dan tekanan ekonomi global. Kebijakan ini sangat penting, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah, untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Subsidi energi ini sangat erat kaitannya dengan maqasid syariah, tujuan utama Islam untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan. Sebelumnya, maqasid syariah ini adalah konsep utama dalam Islam yang mengacu pada tujuan-tujuan syariat. Maqasid syariah bertujuan untuk mendapatkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan bagi manusia. Hubungan yang pertama yaitu hafidzuddin atau menjaga agama. Dengan subsidi, masyarakat tidak terlalu terbebani oleh kebutuhan energi, sehingga mereka dapat menjalankan ibadah dan mendekatkan diri pada Allah tanpa pikiran yang berat. Hubungan yang kedua, hifdzu an-nafs, yaitu menjaga diri. Energi adalah kebutuhan vital. Tanpa listrik atau bahan bakar, kehidupan masyarakat akan terganggu, terutama dalam akses penerangan. Subsidi membantu menjaga kualitas hidup masyarakat. Hubungan yang ketiga yaitu hafidz al-mal atau menjaga harta. Subsidi mencegah masyarakat miskin mengeluarkan uang berlebihan untuk energi, sehingga mereka masih memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan lain seperti pendidikan atau kesehatan. Yang keempat, hifdz al-aql atau menjaga akal. Energi yang terjangkau mendukung anak-anak belajar dengan listrik yang membandai dan mendukung aktivitas produktif lainnya. Ini sangat berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan yang terakhir, hifdz an-nasab, menjaga keturunan. Subsidi tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa stabilitas ekonomi, tetapi juga pada masa depan dan keturunan. Keluarga dengan akses energi memadai lebih mampu memberikan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan anak-anak dari segi fisik, yaitu kesehatan, maupun mental, berbentuk pendidikan dan kualitas hidup. Ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ini yaitu pada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di langit dan bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Kaitan ayat ini dengan fenomena ekonomi yang lagi kita bahas, yaitu energi seperti minyak, gas, dan listrik adalah segala sesuatu sumber daya alam yang diciptakan Allah untuk dimanfaatkan oleh manusia. Ayat yang kedua yaitu
wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Artinya adalah, dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap harta itu pada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta-harta itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Maksudnya, ayat ini mengingatkan pentingnya keadilan. Sumber daya energi harus dibagikan secara tepat sasaran untuk menghindari penyalahgunaan, seperti subsidi yang malah diminati sebagian kelompok kaya atau untuk dinikmati dengan kepentingan pribadi. Hal ini tidak sesuai dengan hukum dan ketentuan. Kaitan politik ekonomi nasional dan internasional. Di tingkat nasional, subsidi energi sering menjadi isu strategis yang melibatkan isu politik. Hal ini sering terjadi saat-saat pemilu. Subsidi sering dijadikan alat untuk menarik simpati masyarakat. Namun tantangan ini salah sasaran atau praktik korupsi dapat menghilangkan manfaatnya pada masyarakat miskin. Di tingkat internasional, kebijakan subsidi energi juga dipengaruhi oleh tekanan global seperti komitmen terhadap pengurangan emisi karbon dan transisi ke energi terbarukan. Harga minyak dunia yang fluktuatif juga mempengaruhi anggaran subsidi di Indonesia. Pemerintah harus menyeimbangkan antara menjaga akses energi untuk rakyat dan memenuhi target lingkungan internasional seperti Paris Agreement. Jadi, subsidi energi mencerminkan upaya nyata pemerintah dalam menjaga kesejahteraan rakyat, tentunya dengan menerapkan poin-poin maqasid syariah. Namun kebijakan ini butuh banyak evaluasi yang mendalam agar tetap relevan dengan situasi nasional dan global. Kombinasi antara keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi menjadi kunci utama untuk memastikan manfaat subsidi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.